Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Huda, peserta pelatihan dasar BPSDM Kemendagri dari Pemerintahan Kota Bekasi, kelas A15, kelompok 3. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan learning journal mengenai tugas-tugas di agenda 4. ASN haruslah menjalankan tugas, fungsi, dan perannya secara profesional. Sebagai guru bimbingan konseling, jugalah seharusnya menjalankan tugas sesuai dengan tugas profesi yang telah ada. Bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Berdasarkan Permen 111, dapat dilihat bahwa upaya pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah harus dilaksanakan pada satuan pendidikan. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dimaksudkan untuk meminimalisir berbagai kesulitan yang dihadapi siswa dalam kegiatan belajar, kehidupan pribadi, dan kehidupan sosialnya, sehingga pencapaian layanan dan bimbingan yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi positif pada visi dan misi sekolah dan dalam lingkup yang lebih besar, yakni tujuan pendidikan nasional. Realita di lapangan, pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di instansi tempat saya mengajar belumlah optimal. Beberapa layanan belum dapat dilaksanakan dan dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, beberapa isu yang terjadi di lingkungan tempat saya mengajar antara lain: 1. Guru mapel dan wali kelas belum melaksanakan pelaporan pengajuan layanan BK untuk siswa mereka dengan baik. Kedua, motivasi belajar siswa sangat rendah karena pembelajaran daring yang sudah dilakukan hampir 2 tahun. Ketiga, media pembelajaran BK yang digunakan belum optimal karena masih menggunakan video milik orang lain dan pada pelaksanaannya belum sesuai dengan kebutuhan siswa. Keempat, administrasi BK yang kurang optimal karena masih manual dan tidak rapi. Kelima, pelayanan evaluasi dan tindak lanjut layanan-layanan bimbingan konseling belum dilakukan secara optimal. Berdasarkan hal di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di instansi tempat saya mengajar belum terlaksana dengan optimal dalam memberikan layanan terhadap siswa. Beberapa isu tersebut perlu ditindaklanjuti agar pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dapat memberikan kontribusi positif dan siswa terbantu dengan kehadiran layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Berdasarkan pemetaan dan identifikasi isu yang telah dipaparkan pada tugas sebelumnya, dilakukan proses analisis isu untuk menentukan isu utama yang menjadi prioritas dan dicarikan solusi. Tahapan ini saya menggunakan teknik USG, urgensi, seriousness, dan growth. Analisis USG mempertimbangkan tingkat kepentingan, keseriusan, dan perkembangan setiap variabel dengan rentang skor 1-5. Berdasarkan hasil identifikasi menggunakan teknik USG, isu yang menempati peringkat pertama ialah isu tidak terselenggaranya layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar siswa yang rendah terkait dengan pembelajaran daring yang mereka lakukan selama pandemi dengan perolehan skor USG 14. Isu tersebut perlu diutamakan dikarenakan hal-hal sebagai berikut. Melihat dari urgensinya, tidak terselenggaranya kegiatan layanan bimbingan kelompok untuk siswa yang memiliki motivasi belajar rendah menjadi hal yang sangat mendesak, harus segera dibahas dan dicarikan solusinya, karena dengan tidak adanya layanan yang membantu siswa untuk meningkatkan motivasi belajarnya, berkaitan dengan bagaimana siswa menjalankan kegiatan pembelajaran pada seluruh mata pelajaran. Kedua, seriousness. Tidak terlaksananya layanan bimbingan kelompok sebagai bantuan bagi siswa yang mengalami
penurunan motivasi belajar atau memiliki motivasi belajar yang rendah akan berdampak pada banyak hal. Di antaranya, 1. Kemungkinan siswa mengalami learning loss atau penurunan kompetensi belajar dalam jangka panjang. Kedua, kehilangan makna bahwa kegiatan sekolah dan belajar merupakan kegiatan yang bermanfaat bagi mereka, bahkan untuk saat ini banyak siswa yang belum menguasai kompetensi dasar. Selain itu, secara jangka panjang, terancamnya kualitas SDM Indonesia beberapa puluh tahun yang akan datang akan sangat buruk dan tidak berkualitas baik dan tidak dapat bersaing di dunia kerja dengan kemampuan yang minim. Dari segi growth atau berkembangnya masalah, dampak yang mungkin terjadi jika isu ini tidak ditangani, yakni tidak dapat dirasakannya manfaat keberadaan layanan BK di sekolah dan siswa tidak dapat berkembang secara optimal dan akan berdampak pada pemenuhan tugas perkembangan selanjutnya. Sehingga tujuan dari layanan BK yang tertuang dalam Permen 111 tahun 2014 tidak dapat dicapai. Dari identifikasi menggunakan teknik USG, kemudian core issue dikonsultasikan dengan mentor, didapatkan data mengenai beberapa hal yang menjadi penyebab isu belum terlaksananya layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar siswa selama pandemi ini. Diantaranya pelaksanaan layanan BK belum terlaksana dengan baik karenanya kurangnya sumber daya guru BK yang berkualitas, kemudian kurangnya keterampilan dan peningkatan kompetensi guru BK, administratifnya masih manual, tidak berjalannya evaluasi, keterbatasan waktu, jarak, dan lain hal sebagainya. Nah, data-data ini kemudian saya analisa menggunakan teknik menemukan penyebab masalah, yaitu menggunakan teknik fishbone. Kemudian beberapa faktor-faktor penyebab tersebut saya klasifikasikan berdasarkan 4 kategori, yaitu surroundings atau lingkungan, terus sistem, skills, dan suppliers. Nah, dari pengklasifikasian faktor-faktor penyebab munculnya core issue tersebut, data ini saya gunakan sebagai data untuk melakukan teknik analisa penyebab menggunakan fishbone. Pengklasifikasian faktor-faktor penyebab yang saya gunakan menunjukkan hubungan sebab akibat dari faktor penyebab dengan core issue. Di antaranya ada kemudian saya tuliskan dalam fishbone tersebut ada dari segi media, lingkungan kerja dan waktu kerja, kemudian tenaga kerja dan pelaksana, metode atau prosedur kerja, dan pengukuran. Saya menggunakan teknik 4M. Dari hasil fishbone tersebut, kemudian muncullah setelah melakukan analisa terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya core issue menggunakan fishbone tersebut, kemudian dapat muncul beberapa ide gagasan kreatif sebagai upaya pemecahan isu, diantaranya penyediaan ruangan BK yang memadai untuk melaksanakan layanan bimbingan kelompok, pelaksanaan layanan bimbingan kelompok menggunakan media video call atau WA group, kemudian pelaksanaan layanan bimbingan kelompok menggunakan media Zoom. Dari ketiga gagasan kreatif tersebut, yang paling mungkin dilakukan, paling efektif dan paling efisien, saya memutuskan untuk menggunakan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok menggunakan Zoom sebagai core issue gagasan kreatif dalam rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan. Sekian learning journal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.